البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dari hadis kalau tidak salah Urwah Al-Bariqi, dan juga datang dari beberapa sahabat yang lain, dan hadisnya adalah hasan li ghairih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di dalam waktu pagi mereka. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya yang sangat dianjurkan adalah kita mencari rezeki itu di pagi hari. Walaupun di hari-hari di masa yang lain itu juga boleh, tetapi yang sangat ditekankan adalah di pagi hari. Karena memang terbukti disebutkan di dalam beberapa penjelasan para ulama, waktu itu adalah waktu yang terbaik, di mana keberkahan itu sangat banyak di situ. Dan telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya berusaha mencari rezeki itu dengan berbagai cara. Dan cara yang termasuk cara yang terbaik sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, memperbanyak thalabul ilm, dan memperbanyak tawakal. Kenapa? Karena cara-cara yang disebutkan ini, dengan cara ini kita sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berzikir maka kita betul-betul sedang memperkuat hubungan dengan Allah Ta'ala, dan ini menyebabkan datangnya rezeki. Sebagaimana itu disebutkan di akhir-akhir dari surat Al-Jumu'ah, ketika Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Lalu apabila salat telah diselesaikan, telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari karunia dari Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, dan sebutlah Allah banyak-banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ini menunjukkan bahwasanya di antara kunci rezeki adalah dengan banyak-banyak berzikir. Makanya jangan heran bahwasanya zikir di pagi hari itu di dalam hadis-hadis yang sahih banyak sekali. Karena memang justru ini termasuk sebab terbesar datangnya rezeki. Kemudian juga Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di antara sebab datangnya rezeki adalah menuntut ilmu. Ma'ruf sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Tirmidzi tentang sahabat yang bekerja dan sahabat yang menuntut ilmu di sisi Rasulullah SAW. Justru Rasulullah bersabda kepada orang yang bekerja, la'allaka turzaqu bih. Boleh jadi engkau mendapatkan rezeki dengan sebab saudaramu yang menuntut ilmu itu. Jadi perkaranya bukan semata-mata apa yang dipandang oleh akal kita dan apa yang dirasakan oleh perasaan kita. Bahwasanya yang namanya mencari rezeki adalah berdagang atau menjadi nelayan atau yaitu menjadi petani dan semacamnya. Ternyata metode mencari rezeki itu banyak sekali. Yang penting kita menjalankan apa yang disyariatkan dan apa yang diizinkan, dengan tetap kita berusaha untuk tidak menyia-nyiakan keluarga kita, maka itu semua adalah bagian dari mencari rezeki. Dan termasuk cara yang paling kuat, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah yang ketiga itu, yaitu apa? Tawakal kepada Allah.
Karena ketika Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dia. Ini menunjukkan bahwasanya balasan dari tawakal itu bukan berupa pahala 10 kali lipat atau 100 atau 700. Tapi justru pahalanya adalah Allah itu sendiri. Fahuwa hasbuh. Sementara kalau kita menjalin hubungan dengan Allah bagus-bagus, maka betul-betul Allah Ta'ala yang akan memberikan rezeki dengan jumlah yang sangat banyak dan beraneka ragam. Baik. Makanya di dalam kesempatan di pagi hari yang mulia ini, kita dengan mengharapkan karunia Allah Ta'ala, kita melanjutkan amalan ini, yaitu menuntut ilmu yang di dalamnya juga ada banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Karena di dalamnya ada membaca Al-Quran, juga membaca hadis-hadis insya Allah dan seterusnya. Ini juga bagian dari mencari rezeki. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, kama qala jalla wa ala bal ibadum mukramun. Sebagaimana firman Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi tentang para malaikat, bahkan mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Memang ini ya 14. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tidak mendahului Allah dengan suatu ucapan, bahkan mereka itu dan dalam keadaan mereka itu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali untuk orang yang Allah ridhoi. Wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan mereka merasa gentar dikarenakan takutnya mereka kepada Allah. Khasyatihi khasyatillah. Minnya adalah min sababiyah. Dikarenakan mereka takut kepada Allah, maka mereka itu senantiasa musyfiqun, merasa gentar dan khawatir. Ini menunjukkan ketakwaan para malaikat. Walaupun derajatnya sangat tinggi, mereka tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa bersenang-senang dengan apa yang Allah Ta'ala syariatkan. Khawatir jangan-jangan mereka kurang di dalam menjalankan perintah-perintah. Baik, alaihimus salatu wassalam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada mereka. Wa yaqulu fihim jalla wa ala. Allah berfirman tentang mereka juga. Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak mendurhakai Allah atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Apa perbedaan antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Kalimat pertama ini pujian tentang apa yang telah berlalu, yaitu perintah-perintah Allah yang terdahulu itu mereka kerjakan. Kemudian mereka juga tetap senantiasa mengerjakan apapun yang akan diperintahkan oleh Allah. Yang pertama, amarahum, ini adalah fi'il madhi yang telah berlalu. Demikian pula setiap kali datang perintah yang berikutnya, mereka juga senantiasa mengerjakan. Jadi ini bukan hanya amalan malaikat di masa lalu. Sampai kapanpun mereka siap mengerjakan apapun yang dikerjakan, apapun yang diperintahkan. Makanya datang dalam bentuk mudhari', yu'marun. Fi'il mudhari' yang mughayyarus shighah. Hakadha al-imanu bil kitab. Demikian pula keimanan kepada Alkitab. Wal muradu bih al-kutubul munazzalatu minas sama. Kitab-kitab yang diturunkan dari langit. Ma'ruf, Alkitab wazan fi'al bimakna maf'ul, seperti firas bimakna mafrush. Kitab maksudnya adalah maktub, yaitu yang terkumpul. Karena kitab mengumpulkan apa saja yang diinginkan di situ, diinginkan oleh sang penulisnya. Baik. Wa a'zamuha al-Qur'anul Karim, dan yang paling agungnya adalah Al-Qur'an yang mulia ini. Fa ahlul iman yu'minuna bi jami'il kutubil munazzalah 'alal anbiya'il madhin. Maka kaum mukminin beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi yang telah lalu. Ini iman secara global. Wa akhiruha wa a'zamuha wa asrafuha al-Qur'anul azim. Dan yang paling akhirnya
paling agungnya dan paling mulianya adalah Al-Quran yang agung. Al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah iman secara terperinci, iman kepada Al-Quran. Wa hakadzal mu'minun yu'minuna bin nabiyyina wal mursalina jami'an. Demikian pula kaum mukminin, mereka beriman kepada para nabi dan para rasul semuanya. Ini iman secara global. Wa yusaddiqunahum, dan membenarkan mereka. Wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatimuhum wa afdaluhum. Dan yang paling akhirnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah penutup bagi mereka dan yang paling utamanya. Dan ini iman secara terperinci. Wa hakadzal mu'minun yatasaddaquna bil mali ala hubbih. Demikian pula kaum mukminin, mereka bersedekah dengan harta mereka walaupun mereka cinta pada harta mereka. Wa huwa makna qaulihi subhanahu wa ta'ala wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka memberikan harta mereka walaupun mereka cinta pada harta tadi. Memberikan kepada siapa? Kepada sanak kerabat. Yunfiqunal mala ala hubbih. Mereka mencintai harta itu walaupun mereka menginfakkan harta itu walaupun mereka sayang pada hartanya. Fil fuqara'i wal masakin minal aqaribi wa ghairihim, kepada para fuqara dan para masakin. Ma'ruf, masakin adalah orang-orang yang masih punya pekerjaan tetapi pekerjaannya itu hasilnya tidak mencukupi keperluan mereka sehari-hari. Kalau fuqara, mereka bahkan tidak punya pekerjaan sehingga tidak mampu mencukupi keperluan-keperluan mereka. Dari kalangan sanak kerabat dan yang lainnya. Wa fil masyari'il khairiyah, dan di dalam urusan-urusan kebaikan. Masyari' dari jamak dari masyru', yaitu kegiatan-kegiatan atau jalur-jalur kebaikan. Mungkin sedekah kepada masjid-masjid, atau membantu janda-janda yang telantar, atau anak-anak yatim, atau membantu fisabilillah, dan seterusnya. Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Wa fi jihadi a'da'illah, dan di dalam memerangi musuh-musuh Allah, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan ataupun juga dengan tenaga ataupun dengan harta. Demikian pula dengan membantu menyebarkan fatwa-fatwa para ulama dan seterusnya. Hakadha ahlul imani wal bir. Seperti itulah kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan juga rajin melakukan kebajikan-kebajikan. Yunfiquna amwalahum fi sabilil khairat. Mereka menginfakkan harta-harta mereka di jalan kebaikan-kebaikan. Wa fi ayatin ukhra yaqulu azza wa jalla, dan dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun." Yaitu pinggang-pinggang mereka atau sisi badan mereka itu jauh dari pembaringan-pembaringan. Dalam keadaan mereka berdoa kepada Rabb mereka. Yad'un ini mencakup apa? Doaul mas'alah dan doaul ibadah. Ibadah dan permohonan. Khaufan wa tama'a, ini hal. Dalam keadaan mereka takut sekaligus mereka juga berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Bukan menginfakkan semuanya, tapi sebagian. Untuk diri sendiri dan untuk keluarga, jangan sampai tersia-sia juga. Baik. Dari mana kita tahu bahwasanya ini mencakup seluruh jalan kebaikan? Dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang pola ayat ini, pola ayat yang semacam ini, yaitu apa? Hadful ma'mul yadullu alal umum. Ini kaidahnya dalam tafsir. Yaitu kalau objek suatu fi'il yang muta'addi itu dihapus, maka ini menunjukkan keumuman. Mana fi'il muta'addinya ini? Yunfiqun. Karena yunfiqun ini dia perlu ma'mul, perlu objek. Ketika objeknya dihapus menunjukkan dia itu umum. Infak kepada diri sendiri, infak kepada anak istri, infak kepada sanak kerabat, infak kepada fakir miskin, infak kepada orang-orang yang telantar yang lain dan seterusnya. Ini umum. Wa yaqulu subhanahu,
Dan Allah Subhanahu berfirman, "Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih." Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami jadikan kalian itu silih berganti menguasainya, mustakhlafina fih, yaitu silih berganti menguasai. Karena memang kenyataannya harta itu kita dapatkan boleh jadi dari apa? Dari orang tua kita. Nanti suatu saat anak kita yang mewarisi kita. Atau boleh jadi harta itu semula milik seorang pedagang. Kemudian harta itu kita beli, pindah kepada kita. Kemudian ternyata harta itu dibawa lari oleh banjir. Akhirnya diambil oleh pihak yang lain dan seterusnya. Memang harta itu silih berganti, dikuasai oleh apa? Oleh orang demi orang dan seterusnya. Ini dikatakan mustakhlafin. Memang kita bukan pemilik kekal dari harta itu. Ujung-ujungnya adalah Allah yang mewarisi seluruh langit dan bumi. Bukan pemilik mutlak kita ini. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berinfak, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Baik. Wa fi hadhil ayah, dan di dalam ayat ini, yaitu maksudnya ayat yang sebelumnya, ayatil Baqarah, yaqulu subhanahu, Allah Subhanahu berfirman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab. Insyaallah artinya sudah kita lewati. Al maknanya adalah annahum yunfiquna fi hadhil jihad. Mereka menginfakkan harta-harta mereka ke arah-arah ini. Arah-arah yang disebutkan itu, kepada objek-objek yang disebutkan tadi. Fil qarabat, yaitu di dalam sanak kerabat. Wa fil aitamil fuqara, kepada anak-anak yatim yang fakir. Wa fil masakin ghairil aqarib, dan kepada orang-orang miskin yang bukan sanak kerabat. Minad du'afa, dari kalangan orang-orang yang ekonominya lemah. Wa fi abna'is sabil, dan orang-orang yang pejalan, para musafir yang terputus bekalnya. Wa humul ladzina yamurruna bil balad wa laisu min ahliha. Ibnu sabil adalah orang-orang yang melewati negeri, melewati suatu perkotaan, masuk di dalamnya perkampungan, dalam keadaan mereka itu bukan dari penduduk wilayah tersebut. Wa tanqati'u bihimun nafaqah, dan naskah mereka itu terputus, yaitu mereka kehabisan bekal. Jadi bukan semata-mata musafir berhak mendapatkan zakat, tapi maksudnya adalah musafir yang kehabisan bekal. Wa hakadha sa'ilun, demikian pula para peminta-minta. Wa humul ladzina yas'aluna an-nasa li hajatihim wa maskanatihim. Yaitu mereka adalah orang-orang yang meminta-minta kepada orang lain dikarenakan hajat mereka dan kemiskinan mereka. Ini yang seharusnya. Adapun kalau dia kaya, haram untuk meminta-minta. Ausailuna majhulun, atau orang peminta-minta yang tidak dikenal. Kalau nggak dikenal tidak perlu kita terlalu memperinci. Coba kita lihat pembukuanmu selama 3 bulan terakhir, nggak perlu seperti itu. Minta sudah, kalau kita pengen memberi, beri. La tu'rafu haluhum, tidak diketahui keadaan mereka. Fayu'tuna ma yusadduha fayu'tuna ma yasudduha lahum. Maka kaum mukminin memberikan apa yang mencukupi keperluan mereka. Yasuddu, yaitu mencukupi. Wa qauluhu wa fir riqab, dan firman Allah Ta'ala juga infak kepada Ar-Riqab. Ar-Riqab seperti yang kita sebutkan kemarin. Boleh jadi dia adalah memang hamba sahaya, dan boleh jadi dia adalah orang-orang yang ditawan oleh musuh. Al-makna yunfiquna fi itaqir riqab. Maknanya adalah kaum mukminin berinfak di dalam membebaskan hamba sahaya. Ai fi itaqi al-abidi wal ima, yaitu membebaskan hamba sahaya yang laki-laki ataupun hamba sahaya yang perempuan. Wa fi itqil usara, dan juga dalam membebaskan para tawanan. Wa fakki asrihim, dan ini sama, yaitu membebaskan penawanan terhadap mereka. Ini sama. Cuma
Atqi berarti pemerdekaan. Summa qala subhanahu wa ta'ala wa aqama sholata wa ata zakah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dia menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wal makna annal mu'minina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Maknanya adalah kaum mukminin menegakkan salat dan menunaikan zakat. Yuhafizuna 'ala sholawat. Mereka memelihara salat-salat. Wa yuqimunaha fi awqatiha. Mereka menegakkannya di waktu-waktunya. Makna menegakkan salat ma'ruf sebagaimana dijelaskan oleh Qatadah rahimahullahu taala, yaitu menunaikan syarat dan rukunnya, juga mengerjakan yang wajib-wajib dan mustahabnya. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Kama syara'aha Allah, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah, bukan sebagaimana yang diinginkan oleh hawa nafsu orang lain, hawa nafsu manusia, tapi seperti yang Allah syariatkan. Wa yu'adduna zakata kama syara'aha Allah, dan mereka menunaikan zakat seperti yang Allah syariatkan, bukan seperti yang dibuat-buat oleh sebagian orang, metode zakat profesi dan sebagainya. Itu bid'ah dan memberatkan kaum muslimin. Summa qala subhanahu, kemudian Allah yang Maha Suci berfirman, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan perjanjian mereka jika mereka membuat perjanjian. Ai idza a'tau ahdan wa fau wa lam yaghtiru, yaitu jika mereka memberikan suatu janji, mereka memenuhi janji tadi dan tidak melakukan pengkhianatan. Yaghtiru yaitu berkhianat atau menyelisihi. Summa qala subhanahu, lalu Allah subhanahu berfirman, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar di dalam kemiskinannya, juga di dalam, yaitu ketika tertimpa penyakit dan juga ketika ada peperangan. Fi halatil ba'sa wa hiya halatul faqr. Ini memang ada khilaf tentang masalah ini, perbedaan antara ba'sa dan dharra. Tapi bagus juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Baz ini. Ba'sa adalah terkait dengan harta, yaitu kefakiran. Wa dharra wa hiya al-amrad wal auja. Dharra yaitu penyakit-penyakit dan perkara-perkara yang menyakitkan. Wal jirahat, luka-luka, wa nahwi dzalikan, yang semacam itu. Wa hinal ba's, dan ketika ada peperangan, hinal qitali wal harb, ketika ada, sama ini ya, peperangan dan pertempuran. Summa qala subhanahu, lalu Allah yang Maha Suci berfirman, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Haula hum ahlus sidq. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Likaunihim haqqaqu imanahum bi a'malihim at-thayyibah. Dikarenakan mereka telah merealisasikan keimanan mereka dengan amalan-amalan mereka yang bagus. Wa taqwahum lillahi azza wa jalla, dan juga dikarenakan ketakwaan mereka kepada Allah azza wa jalla. Wa dzakara fi suratil Anfal, dan dalam surat Anfal Allah menyebutkan sifatin ukhra, sifat-sifat yang lain. Wa fi surati Bara'ah, dan juga dalam surat Bara'ah. Wa fi suratil Mu'minun, dalam surat Al-Mu'minun. Kenapa kita enggak mengatakan al-mu'minin mudhaf-mudhaf ilaih? Karena ini sebagai laqab al-mu'minun. Maka tidak perlu kita rubah i'rabnya itu. Jadi mu'minin, enggak perlu. Qala ta'ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang mana mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Wa fi mawadhi'a ukhra, dan di tempat-tempat yang lain, zakara sifatil mu'minina wa akhlaqahum. Allah menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin dan akhlak-akhlak mereka. Wa man nazara fil Qur'anil Karim wa ta'aqqalah, barang siapa memperhatikan Al-Qur'anul Karim dan memahaminya, ta'aqqal yaitu berusaha untuk memahaminya, wajada dzalik, dia akan mendapatkan itu. Walihada yaqulu subhanahu wa ta'ala, oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Takdirnya adalah hadza kitabun, ini adalah kitab yang sifat yang pertama, anzalnahu ilaik,
kami menurunkannya kepadamu. Sifat yang kedua, mubarak, dalam keadaan dia diberkahi. Liyadabbaru ayatih. Apa hikmahnya? Lamnya adalah lamul hikmah wa ta'lil wal ghayah. Tujuannya adalah agar orang-orang merenungkan, mempelajari ayat-ayatnya. Waliyatazakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati menjadi sadar akan isinya. Secara umum manusia diperintah untuk merenungi ayat-ayat, merenungkan ayat-ayat dan mempelajarinya. Lalu siapa yang paling banyak mengambil faedah? Yaitu ulul albab, bukan semua orang. Mereka menjadi sadar. Wa yaqulu subhanahu, Allah Subhanahu berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini membimbing kepada allati, kembali kepada thariqah, kepada jalan, kepada metode yang huwa aqwam, allati hiya aqwam. Metode thariqah yang aqwam, yang paling lurus. Yaqulu azza wa jalla, "Qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa." Katakanlah, Al-Quran itu menjadi petunjuk dan obat bagi orang-orang yang beriman. Adapun untuk orang-orang kafir, maka Al-Quran adalah menjadi kebutaan untuk mereka. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran? Ataukah di atas hati-hati mereka itu ada kunci-kuncinya? Akfal jamak dari qafal, yaitu yang gembok-gembok itu, kunci-kunci besar itu. Baik, fa nasihati li ikhwani wa akhawati fillah, maka nasihatku kepada saudara-saudaraku yang pria dan saudari-saudariku, yaitu yang wanita di jalan Allah, wa umumin nas, dan keumuman manusia, nasihati lahum jami'an wali nafsi, nasihatku untuk mereka semua dan untuk diriku sendiri, al-inayatu bil Qur'an, yaitu kita mencurahkan perhatian kepada Al-Qur'an, wa tadabburu ma'anih, dan mempelajari makna-maknanya, wa hifdzuhu an zahril qalb, dan menghafalnya sampai zahril qalb, maksudnya berarti sampai di luar kepala kalau istilah kita di sini ya. Baik, semampunya, bukan membebani melebihi kemampuan, tapi semampunya. Barang siapa mampu 30 juz, itu yang terbaik dari sudut pandang ini. Taratan ukhra, pada kali yang lain, bukan apa? Wal hirsu ala tilawatihi bistimrar, dan bersemangat untuk membacanya secara terus-menerus, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setiap hari. Karena apa? Walaupun sedikit, yang penting apa? Rutin. Itu lebih baik daripada langsung 30 juz tetapi setelah itu cuti 1 tahun. Nah, ini tidak baik. Ahabul amali ilallah adwamuha wa inqal. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus, yang rutin walaupun sedikit. Baik. Minal mushaf taratan wa an dhahri qalbin taratan ukhra. Terkadang dari mushaf, terkadang yaitu dengan hafalannya sendiri. In kanal qari'u mimman yahfazuh, apabila si pembacanya itu termasuk orang yang menghafalnya. Bit tadabbur, bukan sekedar membaca tapi juga kita mempelajarinya. Wa ta'aqqul, kita berusaha untuk memahaminya. Wa talabil faidah, dalam rangka untuk mencari faidah. Kita renungkan apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, dengan setelahnya, apa kaitan lafaz yang ini, kenapa dalam ayat yang lain memakai lafaz yang itu. Di dalamnya ada rahasia-rahasia yang banyak yang disingkapkan oleh para mufassirun. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu, kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dalam keadaan dia diberkahi. Ini aja sudah merupakan apa? Dalil ahlu sunnah wa jamaah yang menunjukkan Allah Ta'ala di atas. Karena Allah menurunkan Al-Quran, berarti Allah itu di atas. Baik, liyadabbaru ayatih, agar mereka mempelajari ayat-ayatnya, waliyatazakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki mata hati itu menjadi sadar akan kandungan ayat-ayat tadi. Wa tatbiqu zalik, dohirnya ini ma'tuf kepada yang sebelumnya. Wa tatbiqu zalik, yaitu nasihat saya setelah membaca dan mempelajari juga apa? Menerapkan
ayat-ayat tadi atau Al-Quran tadi bil amali wal fahmi wal fiqh, dengan pengamalan, dengan pemahaman dan dengan fikih, pemahaman yang lebih dalam lagi. Fallahu subhanahu qad anzala hadzal kitaba lil amali wal ilmi wal fiqh. Maka Allah subhanahu telah menurunkan kitab ini adalah untuk diamalkan, untuk diketahui ilmunya dan untuk dipahami kandungan-kandungannya. Qala azza wa jalla wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan dan dia itu diberkahi. Maka ikutilah kitab tadi dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati. Sebab datangnya rahmat adalah kita mengikuti Al-Quran dan bertakwa kepada yang menurunkannya, yaitu Allah. Fahuwa munazzalun lil amali wal ittiba. Maka Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan dan diikuti. La li mujarradil qiraati wal hifdz. Bukan untuk semata-mata dibaca dan dihafalkan. Walaupun semuanya adalah penting, tetapi semuanya tadi adalah sekedar wasilah, sekedar sarana. Wayahnya tujuannya adalah untuk diikuti dan diamalkan. Oleh karena itulah maka para ulama, di antaranya Imam Syafi'i sebagaimana di dalam biografi beliau Syiar Alamin Nubala mengatakan laisal ilmu ma hufid innamal ilmu ma nafa. Bukanlah ilmu itu sesuatu yang dihafal semata-mata, tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat. Kalau sekedar hafal tapi enggak diamalkan, untuk apa? Jelas dihafalkan itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah pengamalannya. Li'anal hifdza wal qiraa'ah wasilah. Karena sesungguhnya hafalan dan bacaan itu adalah sarana. Wal maqsudu huwal ilmu bil kitabi wa sunnah. Sementara yang dimaksudkan, yang diinginkan adalah, yaitu tujuan Allah adalah, yaitu agar orang-orang memiliki ilmu tentang Alkitab wa sunnah ma'al imani billahi wa rasulih. Disertai dengan keimanan pada Allah dan Rasulnya. Setelah kita punya ilmunya, kita mengimaninya. Bukan setelah tahu justru mengingkari isinya, mengatakan oh ayat-ayat itu cuma memberikan dalalahnya adalah dhanniyah, cuma dhanniyah saja sebagaimana kata Mu'tazilah. Adapun untuk mencapai tingkat keyakinan enggak ada kecuali dalam dalil-dalil akli kata mereka. Ini salah. Harus kita betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya seperti yang diajarkan dalam Alkitab wa Sunnah. Wa tanfidu awamirillah. Dan kita menjalankan perintah-perintah Allah. Tanfid yaitu menunaikan dan menjalankan, melaksanakan. Wa tarku nawahih, dan meninggalkan apa yang dia larang. Larangan-larangan Allah. Wa yajma'u dzalika qauluhu ta'ala fi surat At-Taubah. Dan yang mengumpulkan makna-makna ini tadi adalah firman Allah dalam surat At-Taubah. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman dari kalangan pria dan wanita, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Satu sama lain saling menolong. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allaha wa rasulah. Dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Padahal lafaz-lafaz sebelumnya itu masuk di dalam yuti'una Allaha wa rasulah. Yaitu yang terakhir ini umum, yang sebelum-sebelumnya adalah khusus. Ini yang dikatakan atful am alal khas. Yaitu menggabungkan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus. Untuk apa? Untuk menjelaskan bahwasanya yang sebelum wawul ataf itu sebagai sebagai contoh, bukan sebagai batasan. Jadi bukan hanya mengerjakan yang tadi, tapi secara umum, yaitu apapun yang dia itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah juga dilaksanakan Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu akan dirahmati oleh Allah. Jadi sebab datangnya rahmat adalah itu tadi semua. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penuh hikmah. Keperkasaannya dan kekuasaannya tidak menyebabkan dia itu berbuat zalim. Demikian pula hikmah dia dan kebijaksanaan dia tidak dibangun di atas kelemahan. Baik. Inilah gabungan antara makna gabungan dari aziz dan hakim. Aziz ini adalah kesempurnaan, yaitu kamalul izzah.
kesempurnaan dari keperkasaan Allah. Ini kesempurnaan. Hakim, ini adalah kamalul hikmah. Hikmah yang sempurna, meletakkan segalanya tepat pada tempatnya di waktu yang sesuai. Ini adalah kesempurnaan juga. Gabungan dua nama ini mendatangkan kesempurnaan yang ketiga, yaitu keperkasaan Allah tidak menyebabkan dia berbuat zalim. Demikian pula sebaliknya, kebijaksanaan Allah itu tidak dibangun di atas kelemahan. Bahkan dia adalah perkasa di dalam hikmahnya dan dia itu hakim di dalam keperkasaannya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Bada'iul Fawaid. Ini rahasia di balik gabungan nama yang ini dengan nama yang itu dan seterusnya. Fahadhil ayah min ajma'il ayati fi bayani sifatil mu'minina wal mu'minat. Maka ayat ini termasuk dari ayat yang paling lengkap di dalam mengumpulkan keterangan sifat-sifat kaum mukminin dan kaum mukminat wa akhlaqihim, di dalam menerangkan akhlak-akhlak mereka al-azimah yang agung, wa ma yajibu alaihim, dan menerangkan apa yang menjadi kewajiban bagi mereka. Fa qauluhu subhanahu wa ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman dari kalangan pria dan wanita, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Yadullu ala annal mu'minina wal mu'minat awliya. Ini menunjukkan bahwasanya kaum mukminin dan mukminat adalah para penolong satu sama lain sebagai penolong, pelindung dan seterusnya, melengkapi kekurangan saudaranya, menutupi aib-aib saudaranya, saling menguatkan dan seterusnya, tidak menelantarkan. Yatanasohun, saling memberikan nasihat. Wa yatahabuna fillah, saling cinta karena Allah. Wa yatawasawna bil haqqi wasobri alaih, saling mewasiatkan untuk setia kepada kebenaran dan bersabar di atas kebenaran itu. Wa yata'awanuna alal birri wat taqwa, saling menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Makanya Syekh Yahya mengingatkan, yaitu apa? Kalau ada misalkan di suatu tempat itu kita jalan sendirian atau kita naik mobil dan sebagainya, ada wanita muslimah yang terlantar, maka tidak boleh dibiarkan. Harus apa? Dia ditolong. Itu kalau memang ada qarinah, memang dia perlu pertolongan. Itu diambil dari apa? Dari hadis yang di Sahihul Musnad itu. Ketika para sahabat hendak masuk ke Madinah, melihat ada wanita tua yang terlantar di gurun pasir. Nggak boleh dibiarkan, harus apa? Ditolong. Baik. Kemudian wahakadzal mu'minuna wal mu'minatu jami'a. Seperti itulah orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan perempuan semuanya. Al mu'min waliyu akhih. Seorang mukmin adalah penolong bagi saudaranya. Wa waliyu ukhtihi fillah, dan penolong bagi saudarinya di jalan Allah. Wal mu'minah waliyatu akhiha fillah. Demikian pula mukminah, dia adalah wali, yaitu penolong bagi saudara dia di jalan Allah. Wa ukhtiha fillah, dan saudari dia di jalan Allah. Saling menolong satu sama lain, antar tetangga saling membantu dan seterusnya. Kullu wahidin minhuma yuhibbul khaira lil akhar. Satu sama lain menyukai kebaikan tercurah untuk yang lainnya. Masing-masing menyukai kebaikan tercurah untuk yang lainnya. Bukan saling mendengki, bukan menggunting dalam lipatan, menusuk kawan seiring, bukan. Tapi apa? Saling menolong, saling menguatkan, saling memuji dan membantu dan seterusnya. Wa yad'uhu ilaih, dan mengajak dia menuju kepada kebaikan. Wa yafrahu bi istiqamatihi alaih, dan dia gembira dengan sebab saudaranya itu istiqamah di atas kebaikan. Bukan justru berusaha bagaimana agar dia tersingkir. Nanti sudah, tempat ini kosong, ini cocok untuk saya. Yang penting orang yang pertama sudah hilang. Tidak seperti itu. Tapi saling membantu, menutupi kekurangan, melengkapi apa-apa yang masih kurang dan seterusnya. Wa yadfa'u anhu syarr, dan menolak keburukan terhadap dirinya, yaitu membela dirinya dari keburukan. La yaktabuh, tidak menggunjing dia, tidak menggibai dia. Wala yatakallamu fi irdih, dan tidak membicarakan kehormatan dia, mencemarkan kehormatan dia. Wala alaih, alam ini enggak tahu apakah ada kata-kata yang hilang. Wala alaih,
tidak menjadi musuh terhadapnya atau apa. Wala yashhadu alaihi bizur, tidak menjadi saksi palsu terhadap dirinya. Wala yasubbuh, tidak mencacinya. Wala yad'i alaihi da'wan batilah, dan tidak mendakwakan pada dirinya dengan dakwaan yang batilah. Hakadzal mu'minuna wal mu'minat, seperti itulah orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan perempuan. Adapun kalau dakwah yang benar itu boleh menjadi saksi. Memang kenyataannya dia saudara saya, tetapi dia mencuri, ya sudah saya bersaksi. Allah Ta'ala berfirman, wala taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Jangan kalian menyembunyikan persaksian. Barang siapa yang menyembunyikannya, maka itu adalah dosa dari hatinya. Hatinya dosa. Hukum asalnya ini, tapi kalau ada hak yang harus ditunaikan, maka hak itu ditunaikan. Baik terkait dengan hak kemanusiaan ataupun terkait dengan hak Allah Ta'ala dan Rasulnya. فَإِذَا رَأَيْتَ مِنْ نَفْسِكَ إِذَاءً لِأَخِيكَ, maka apabila engkau melihat dari dirimu itu ada gangguan terhadap saudaramu, jiwamu ingin, itu jiwanya suka menjahili orang lain, mendolimi orang lain dengan ucapan atau dengan tangan atau dengan kaki dan semacam itu, au ukhtika fillah, atau saudarimu di jalan Allah, bil ghibah, dengan melakukan gunjingan, au bisab, dengan cacian, au bin nasihah. Sepertinya ini salah tulis ya dari sananya. Dohirnya adalah bil fadihah. Jadi bukan nun tapi dikasih kepala pakai fa, dan bukan shot tapi dot ada titiknya. Bil fadihah, yaitu suka membongkar aib-aib saudaranya. Ini lebih tepat. Au bil kadzib, atau dengan kebohongan. Au ghairi hadza, atau keburukan-keburukan yang selain ini. Fa'arif anna imanaka naqis, maka ketahuilah bahwasanya imanmu itu kurang. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Salah seorang dari kalian tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri berupa kebaikan. Karena lafaz minal khair sahih di dalam di antara riwayat Muslim itu. Wa annaka dhaiful iman. Maka ketahuilah bahwasanya engkau itu orang yang lemah imannya. Lau kana imanuka mustaqiman kamila, seandainya imanmu itu tegak lurus dan sempurna, lama fa'alta ma fa'alt, niscaya engkau tidak melakukan apa yang kamu perbuat tadi, min zulmi akhik, yaitu berupa kezaliman kepada saudaramu. Kita habiskan nanti kalau menemukan titiknya ini. Wa ta'ati alaih, dan melampaui batas terhadapnya, bil ghibati wal fadihah. Ini sepertinya memang salah tulis. Dengan menggunjing, dengan membongkar aib, fadihah. Awid dakwal batilah, atau dengan dakwaan yang batilah. Awid syahadati bizur, atau persaksian palsu. Awil yaminil kadzibah, atau sumpah dusta. Awid sibab, dengan caci makian. Wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu. Fal imanu billahi wa rasulihi wa taqwa lillahi wal birri wal huda. Maka keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ketakwaan kepada Allah, dan juga amalan kebajikan dan petunjuk, kullu dzalika yamna'u sahibahu anit ta'ati ala akhihi fillah. Ini semua menghalangi pemiliknya dari melakukan kezaliman, bersikap melampaui batas kepada saudaranya di jalan Allah itu, wa ukhtihi fillah, dan saudarinya di jalan Allah. La bil ghibah, baik itu dengan ghibah, wala bisyatm, ataupun dengan cercaan, wala bil kadzib, ataupun dengan kedustaan, wala bidakwal batilah, ataupun dengan dakwaan yang batilah, dakwaan yang batil, wala bi syahadati zur, ataupun dengan persaksian palsu, wala ghairi dzalika min anwa'iz dzulm, ataupun dengan jenis-jenis kezaliman yang lain. Fa imanuhu yahjizuhu an dzalik, maka keimanan dia menghalangi dia dari perbuatan tadi. Wa yasna'uhu, ini salah ya, bukan shad tapi mim, yamna'uhu, dan melarang dia dari min kulli adza, dari gangguan apapun. Al mukmin man aminahu nasu fi amwalihim wa a'radihim, amwalihim wa anfusihim. Yang namanya mukmin adalah orang yang mana manusia itu merasa aman dari dirinya di dalam masalah harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Al-muslim man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang mana manusia itu selamat dari tangan dia dan lidah dia.
Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Fudalah bin Ubaid. Saya kelanjutannya insyaallah kapan nanti setelah zuhur. Saya setelah zuhur subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Tayyib. Atau aib akhlaknya, warganya, atau dalam ibadahnya. Oh iya, ini seperti yang diisyaratkan tadi, kalau persaksiannya adalah benar di dalam masalah hak manusia, demikian pula persaksiannya adalah benar di dalam masalah hak Allah dan Rasul-Nya, maka dia wajib untuk menunaikan persaksian. Di antara persaksian yang wajib adalah persaksian terhadap ahlul bidah. Kalau untuk hak kemanusiaan saja, masalah harta, masalah urusan pribadi, itu saja kita dilarang untuk menyembunyikan persaksian, apalagi terkait dengan hak Allah dan Rasul-Nya, hak syariat. Sementara ahlul bidah, yang memang dia adalah ahlul bidah, dia adalah orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Dia adalah orang yang melanggar hak Allah, terutama hak rububiyah. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah, walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa innadh dhalimina lahum azabun alim. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka sebagian agama yang tidak Allah Ta'ala izinkan? Kalau bukan karena kalimat kepastian yang Allah tunda di hari kiamat, niscaya telah diselesaikan urusan di antara mereka sekarang. Dan sungguhnya orang-orang yang zalim tadi akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang membuat syariat-syariat yang baru, membuat ajaran-ajaran tambahan, berarti dia telah melakukan kesyirikan di dalam rububiyah. Dan orang yang melakukan itu, dia adalah orang yang zalim. Dan dia diancam dengan siksaan yang pedih. Maka orang-orang yang seperti ini, yang melanggar syariat Allah dan Rasul-Nya di dalam masalah kebid'ahan, maka jelas kita harus membongkar aib-aib mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan ini sudah menjadi ijma' Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana dinukilkan ijma' tersebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah. Demikian pula Imam Abu Amr Ibn Salah di dalam kitab Muqaddimah Ulumil Hadis. Demikian pula Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan lain-lain. Ini adalah haknya Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan ini juga hak muslimin untuk kemurnian agama mereka itu dijaga. Kemudian, apa yang harus kita bongkar dari ahlul bidah, yaitu terkait dengan kesalahan dia. Kalau emang dia salah di dalam masalah yaitu membuat bid'ah dalam sholat, maka kita bongkar itu. Demikian pula kalau salah di dalam membuat bid'ah di dalam masalah puasa, berarti kita bongkar dalam masalah itu. Walaupun mungkin dia punya kesalahan pribadi yang tidak perlu kita bongkar. Nggak perlu kita mengatakan, oh memang dia itu mubtadi' sekaligus kalau tidur dia ngorok. Nah, itu nggak usah dibahas. Masalah tidurnya ngorok atau kalau tidur selalu mulutnya terbuka, itu kalau tikus masuk-masuk tuh nggak usah dibahas itu. Itu perkara-perkara pribadi yang tidak mendolimi orang lain, tidak membahayakan orang lain. Tapi yang dibahas adalah yang dia itu membahayakan hak kaum muslimin, apalagi hak Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Baik. Jadi yang terkait dengan kemaslahatan umum. Wallahu a'lam. Nah itu disebut. Sebagaimana ini dibahas oleh para ulama tentang masalah pernikahan. Misalkan ada orang melamar, maka menjadi kewajiban bagi wali wanita itu untuk mengetahui siapa orang yang melamar ini. Betul-betul diteliti sholatnya, sebagaimana itu dijelaskan dari Hasan bin Shalih bin Hayy, demikian pula para a'immatus salaf yang lain. Ini sekedar kata Khatib Al-Baghdadi, ini saja untuk masalah kalau istilah mereka adalah masalah furuj, yaitu masalah sekedar kemaluan. Apalagi terkait dengan masalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, maka ini lebih layak lagi untuk dibongkar. Yaitu dia adalah orang yang malas sholatnya, dia adalah orang yang malas bekerja. Boleh jadi nanti anak kita nanti akan disia-siakan. Boleh jadi anak putri Anda ini nanti disia-siakan kalau dinikahkan dengan orang macam ini. Jadi apapun perkara yang terkait dengan kemaslahatan orang lain dan diperlukan untuk diceritakan, boleh diceritakan. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Fatimah binti Qais tentang lamaran dua orang, yaitu Abu Jaham dan Muawiyah, maka Rasulullah mengatakan, amma Muawiyah fasa'lukun la ma'alalah.
Wa amma Abu Jaham falam yadha'il asa an atiqih. Adapun Muawiyah dia itu terlalu miskin, dia enggak punya harta. Sementara Abu Jaham maka dia itu tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Kata jumhur ulama maksudnya adalah dia sering memukul para wanita karena daraban lin nisa, sering memukuli wanita. Maka demi kemaslahatan wanita ini Rasulullah SAW melarang untuk menikahi Muawiyah dan melarang untuk menikahi Abu Jaham. Rasulullah mengatakan, fa'alaiki bi Usamah bin Zaid. Hendaknya engkau menikah dengan Usamah bin Zaid. Maka Fatimah binti Qais mengatakan, Usamah sementara dia adalah anak dari bekas hamba sahaya dan dia itu hitam. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ketaatan pada Allah dan Rasulnya lebih layak untuk engkau ikuti. Maka kemudian dia pun menikahi Usamah bin Zaid. Kemudian dia mengatakan, Allah Ta'ala memberkahi saya dengan Usamah bin Zaid. Ternyata apa? Mendapatkan kebahagiaan yang besar. Kebahagiaan bukan karena masalah kulit putih atau kulit hitam atau kulit belang, tapi karena apa? Keberkahan yang Allah Ta'ala letakkan pada orang tersebut. Baik, intinya adalah kata Khatib Al-Baghdadi, kalau masalah kehormatan pribadi wanita saja, syariat ini benar-benar menjaganya, sampai bahkan orang ini terlalu miskin, jangan engkau nikahi dia. Ini adalah hikmah dari Rasulullah. Kecuali kalau ada faktor lain, memang dia miskin, tetapi insya Allah dia itu rajin bekerja, ini faktor lain. Cuma Rasulullah SAW melihat ada yang lebih layak untuk dinikahi oleh siapa? Untuk dinikahkan dengan Fatimah binti Qais, yaitu yang tidak terlalu miskin dan bukan pula yang dia itu suka memukuli wanita, yaitu Usamah bin Zaid. Rasulullah menyuruh untuk yang itu. Kata para ulama tadi, untuk masalah pribadi ini saja dijaga, apalagi perkara-perkara yang terkait dengan kehormatan yang lebih besar lagi, hak yang lebih besar lagi. Di antaranya adalah itu tadi. Kalau dia adalah orang yang malas sholat, tidak boleh dia dijadikan sebagai imam di masjid, tidak boleh dia dijadikan sebagai kepala wilayah ini dan itu dan seterusnya. Karena memang yang pertama kali diperiksa adalah sholatnya. Dari sisi amalan anggota badan. Kalau dari sisi amalan hati, yang diperiksa pertama kali adalah tauhid dan akidahnya. Wallahu a'lam. Baik. Bukan, ini sekitar pendekatan. Karena apa? Wali itu dia memiliki 3 makna. Karena al-wali itu dari wilayah. Dan al-wilayah dia itu secara bahasa dia masuk kepada 3 perkara. Yang pertama adalah al-mahabbah. Yang kedua adalah al-qurbah. Yang ketiga adalah an-nusrah. Yaitu yang namanya wali adalah kecintaan. Yang kedua yang namanya wali adalah al-qurbah, yaitu kedekatan. Yang ketiga yang namanya wali adalah an-nusrah, yaitu pertolongan. Memang bahasa kita kurang ketika menerjemahkan Al-Quran dengan cepat. Maka apa? Di samping kita membaca terjemah dan itu bagus, kita juga membaca tafsirnya. Jadi apa itu? Kaum mukminin, laki-laki dan perempuan satu sama lain adalah wali. Maksudnya adalah saling menolong, saling mencintai dan saling mendekati. Bukan apa? Bukan justru saling menjauh dan saling bermusuhan. Saling mencintai nggak harus kita setiap kali jumpa wanita kita bawakan bunga, nggak usah itu. Itu fitnah lagi. Maksudnya adalah yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Ayat. Untuk dalam pasar ini itu yang digambarkan yang mana-mana itu gimana? Baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyu shadaqati afdal?" Sedekah apa yang paling utama, yaitu paling banyak pahalanya? Rasulullah SAW bersabda, "Juhdul muqil," yaitu kerja keras dari orang yang miskin. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan yaitu apa? Shadaqatun an dhahril ghina. Sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan orang ini jiwanya merasa tidak perlu kepada harta tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wabda biman ta'ul," yaitu mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sebagaimana dalam lafaz yang lain ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, indi dinar. Fa'ila aina atasaddaq?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya punya dinar. Kemana saya sedekahkan atau kemana saya berinfak? Rasulullah mengatakan, "Tasaddaq ala nafsik." Sedekahilah dirimu sendiri dulu. Kemudian dia mengatakan, "Inti dinarun akhar." Saya punya dinar yang lain. Rasulullah mengatakan, "Fa'ala zaujik," kepada istrimu. "Fa'alam ra'atik," pada istrimu.
Saya punya dinar yang lain. Rasulullah mengatakan pada anakmu. Saya punya dinar yang lain kepada ibumu, kepada ayahmu. Kemudian mengatakan fa'adnat adnat. Yang berikutnya dan berikutnya. Jadi yang paling dekat dulu, lalu yang berikutnya dan berikutnya. Itu cara apa? Cara sedekah yang pertama. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Dilihat dari hak yang paling besar terhadap kita siapa. Dari sudut pandang yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, yaitu dilihat mana yang paling memerlukan. Sebagaimana di dalam masalah tasarruful zakatul maliyah, yaitu mengelola zakat harta. Ada 8 jenis orang yang berhak mendapatkan zakat. Tetapi dalam hadis Qabisah bin Ma'bad dan juga beberapa hadis yang lain menunjukkan Rasulullah memberikan sedekah semuanya kepada orang ini. Ini menunjukkan bahwasanya diutamakan orang yang paling memerlukan pada waktu itu. Kalau ada fakir miskin, demikian pula ada riqab, demikian pula ada gharim, demikian pula ada mu'allaf, semuanya boleh diberi. Tetapi kalau kita lihat orang miskin ini yang paling memerlukan, sementara mu'allaf itu dia cukup kaya, maka kita utamakan yang miskin ini lebih dulu. Kalau semuanya kita mampu, alhamdulillah. Kalau tidak, utamakan yang paling penting. Karena apa? Ini yang paling banyak pahalanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam Al-Wabilus Sayyib. Bahwasanya yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak manfaatnya. Sementara kalau kita berikan pada kali ini misalkan kepada mu'allaf, sementara mu'allaf dia sendiri dia masih cukup kaya dan dia belum terlalu memerlukan, maka walaupun ada pahalanya, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar, yaitu orang fakir yang sedang kelaparan. Berarti kalau kita sedekah kepada orang fakir yang sedang kelaparan, pahalanya itu yang paling besar dari 8 jenis orang yang berhak semuanya. Jadi yang pertama dilihat dari sudut pandang kewajiban. Siapa yang paling wajib untuk kita sedekahi lebih dulu. Yang kedua dilihat dari sudut pandang di bagian mana yang paling banyak manfaatnya dan paling diperlukan. Nah, itu yang paling besar pahalanya. Kalau masalah boleh kita memberikan yang mana-mana itu boleh. Allahu a'lam. Maka sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Muqbil dalam sebagian kitab beliau, hendaknya sedekah itu tidak diberikan kepada ahlul bidah, walaupun masalah sahnya sah selama dia adalah orang yang memiliki jantung basah, yaitu orang masih hidup. Sedekah kalau kita berikan pada dia ada pahala. Tapi kalau kita berikan kepada thalibil ilm yang fakir, maka pahalanya jauh lebih besar daripada kita berikan kepada orang yang jahat itu tadi dan sebagainya. Jadi masalah sah-sah, tapi cari yang pahalanya paling banyak, yaitu yang paling diperlukan dan bisa dimanfaatkan pada amalan-amalan yang lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Keluarga kita. Maksudnya kalau kita bersedekah kepada saudara yang tidak mampu. Baik. Masalah sahnya sah, tetapi kita kehilangan kesempatan mendapatkan pahala yang banyak. Karena Rasulullah SAW bersabda, apa itu? As-sadaqah alal faqir, sadaqah wa sadaqah ala dzabil qurba, sadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang fakir adalah dinilai satu sedekah. Sementara sedekah kepada sanak kerabat itu adalah dapat 2 jenis pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Maka ini menunjukkan pahala yang lebih besar di situ. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hubairah di dalam kitab Al-Ifsah. Jadi cari yang pahalanya yang paling banyak, yaitu kepada sanak kerabat. Apalagi di situ sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, ketika sanak kerabat itu dia fakir, maka ini akan mendapatkan 3 jenis pahala. Pahala sedekah pada orang fakir, pahala sedekah itu sendiri, dan pahala kekerabatan. Jadi semakin orang itu memahami dalil, dia akan semakin dapat kesempatan untuk dapat pahala yang lebih besar. Tahu, ini yang lebih banyak pahalanya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah. Kalau dia adalah dari kalangan ahli bidah, maka kita lihat apakah sedekah ini sedekah yang wajib. Kapan sedekah itu wajib? Kalau dia kelaparan. Kalau dia bukan kerabat kita saja, kalau orang itu kelaparan dan kita mampu membantu, kita wajib membantu. Apalagi ini adalah saudara kita, maka dia masih punya hak untuk ditolong.
Karena apa? Kekerabatan dan juga berhak ditolong kalau dia boleh jadi kelaparan atau memerlukan sesuatu. Tapi kalau kita tahu harta itu akan dia gunakan untuk menolong kebid'ahan, dia gunakan untuk acara-acara kebatilan, maka haram untuk dibantu. Masuk dalam keumuman wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tidak, dan janganlah kalian saling menolong dalam dosa dan permusuhan, walaupun dia saudara kita. Kenapa? Allah dan Rasulnya lebih kita cintai. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Sampai akhir ayat. Engkau tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling cinta kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, walaupun mereka adalah ayah mereka sendiri atau anak mereka sendiri atau saudara mereka sendiri ataupun sanak kerabat mereka sendiri. Jadi cinta pada Allah dan Rasulnya lebih diutamakan. Cuma apa? Karena mereka masih ada hak kekerabatan, maka mereka masih punya hak untuk hubungan silaturahim. Ini kalau bid'ahnya adalah bid'ah mufassiqah, bukan bid'ah yang mukaffirah. Jadi masih ada sisi hak untuk dibantu. Tapi kalau kita tahu bahwasanya masih ada saudara kita yang lain dari kalangan ahlus sunnah yang memerlukan, maka dia lebih berhak lagi. Karena apa? Yaitu persaudaraan secara agama lebih kuat daripada persaudaraan secara darah dan tanah istilahnya. Persaudaraan tanah air dan semacam itu. Orang lain lebih berat dibela kalau apa? Kalau dia adalah dari kalangan ahlus sunnah. Wallahu a'lam. Tentang ulama, tentang ulama kan dari dihadapkan kalau salah dia tetap untuknya. Nah, sekarang bagi kita yang apakah mungkin pendapat ulama yang kita anggap salah, apakah kita kayak dosa atau bagaimana kayak dosa? Baik. Inti pembahasannya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Amr bin al-As radhiyallahu anhu yang Rasulullah SAW bersabda, "Idza hakamal hakim," atau dalam lafaz lain, "Idza jtahadal hakim fa akhta'a falahu ajr wa in asab falahu ajron." Apabila seorang hakim itu berijtihad, dan hukum asal dari hakim adalah seorang yang alim, yang mampu meletakkan hukum pada tempatnya. Dan dia keliru, maka dia dapat satu pahala. Kalau dia benar, maka dia dapat dua pahala. Dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fasih wal Mutafaqih, dia dapat satu pahala karena apa? Dia yataharral haq. Dia berusaha untuk mencari kebenaran. Taharra itu bukan mencari bermudah-mudah, tapi betul-betul apa? Bazalal juhud, yaitu kerja keras. Itu namanya taharra. Adapun dia dapat dua pahala kalau tepat karena apa? Dia bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan dia menepati kebenaran tadi. Tepat sasarannya. Nah, dia dapat dua pahala. Baik. Ini dari sudut pandang bahwasanya pahala itu karena apa? Kemudian dari sudut pandang yang lain dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, orang yang dia itu tahu kesalahan ulama, maka dia haram untuk mengikuti kesalahan tadi. Kenapa? Karena dia diwajibkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang dengan dalil-dalil yang ada dan dengan penjelasan ulama yang lain, dia tahu bahwasanya si alim yang pertama ini keliru. Maka sekarang akan menjadi ujian bagi dia. Siapa yang lebih dia taati? Allah dan Rasulnya, apakah alim yang keliru itu? Kalau dia lebih memilih menaati si alim, berarti dia terkena firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidah. Mereka telah menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai Rabb-Rabb selain Allah, karena ditaati di dalam kesalahan. Dan mereka menjadikan Isa bin Maryam sebagai sesembahan selain Allah. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah satu sesembahan saja. Ini menunjukkan bahwasanya kita diwajibkan untuk taat pada Allah dan Rasulnya dan dilarang untuk taat kepada orang yang terbukti keliru dengan dalil-dalil yang ada. Baik. Sekarang, kalau kita sudah tahu bahwasanya kita diharamkan untuk taat kepada kesalahan tadi, apakah kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang keliru tadi atau tidak? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in bahwasanya hadis tadi hanyalah untuk para ulama yang ijtihad. Adapun untuk para pengikut, mereka tidak mendapatkan jaminan tadi. Kenapa? Karena hadis tadi itu polanya adalah pola syarat. Sementara Rasulullah tadi hanya mensyaratkan orang-orang yang memang mencapai tingkatan ijtihad.
Nah, kalau dia memang mencapai tingkatan ijtihad, dia mendapatkan fasilitas itu. Kalau dia keliru, maka dia dimaafkan. Kalau dia tepat, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tadi dapat dimaafkan dan dapat pahala karena apa? Berusaha mencari. Tapi para ulama mengatakan para mubtadi'ah mereka bukan mujtahidun. Kenapa? Dikatakan mubtadi'ah apabila mereka itu sudah tegak hujjah, dikasih peringatan, tapi memang mereka itu yang membangkang terhadap kebenaran di atas ilmu. Sudah tahu kebenaran tapi sengaja memilih hawa nafsu. Berarti mereka bukan apa? Yataharral haq. Mereka bukan betul-betul bersungguh-sungguh cari kebenaran. Mereka cuma mencari pembenaran terhadap hawa nafsunya. Maka mereka tidak mendapatkan fasilitas di dalam hadis tadi. Ini hanya khusus untuk para ulama, yaitu orang-orang yang setia di atas sunnah, berusaha mencari kebenaran tapi keliru. Ya, ini yang dikatakan mujtahidun. Baik, makanya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Barbahari bahwasanya yang namanya ulama adalah dari kalangan ahlus sunnah, bukan ahlul bidah. Ahlul bidah bukan ulama. Baik. Berarti intinya adalah apa? Yang mendapatkan fasilitas dia itu dimaafkan atas kesalahannya dan mendapatkan pahala karena mencari kebenaran adalah para ulama, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dalam keadaan dia memang punya hak untuk ijtihad. Baik. Maka kalau keliru dia dimaafkan karena dia betul-betul berusaha cari kebenaran dengan dalil-dalilnya. Adapun untuk yang bukan ulama, yaitu yang dia itu para pengikut, maka mereka dibebani oleh Allah dengan beban yang lain, yaitu berusaha mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Walaupun tidak mencapai ijtihad dalam masalah memahami dalil, tapi mereka mendapatkan beban apa? Ijtihad untuk mencari kalam yang benar dari fatwa para ulama. Ini bedanya. Karena para ulama mereka adalah para mustafidun. Mereka berhak untuk langsung memahami dalil tanpa bantuan ulama yang lain. Inilah yang namanya ulama. Sebagaimana dalam usul fikih. Mereka berhak untuk membaca dalil-dalil dan kemudian memahami langsung. Dan ini memang bukan tingkatan yang sederhana ini. Adapun yang bukan ulama, mereka adalah orang-orang yang diwajibkan memahami dalil dengan perantaraan para ulama. Maka dikatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir kalau kalian tidak mengetahui dengan beberapa dalil yang lain. Jadi semuanya diwajibkan untuk ijtihad di dalam mencari kebenaran. Cuma yang pertama karena memang kekuatannya besar, dia memiliki alat yang cukup, dia boleh untuk langsung memahami dalil-dalil yang ada. Sementara kalau yang bukan ulama, mereka dibebani ijtihad, bersungguh-sungguh cari kebenaran tapi dengan apa? Perantaraan para ulama. Bukan mengekor tetapi apa? Lihat, oh ulama ini fatwanya ini dalilnya apa? Kemudian kita bandingkan dengan ulama yang lain. Oh dia mengatakan ini haram dan dalilnya ini. Kita sebagai yaitu orang-orang yang bukan ulama sekedar dibebani untuk berusaha mengetahui siapa yang paling tepat dalilnya semampu kita. Nah, kalau kita sudah mendapatkan, kalau kita sudah menjalankan beban syariat yang tadi itu, ternyata kita salah dalam memilih mana yang rajih dan mana yang marjuh, kita dimaafkan. Walaupun kita bukan mujtahid dalam hadis tadi, dimaafkan. Tidak mendapatkan janji 1 atau 2 pahala, tapi apa? Kita dimaafkan karena Allah Ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini kemampuan dia. Makanya para ulama mengatakan ada muqallid yang dimaafkan dan ada muqallid yang tidak dimaafkan. Yang dimaafkan adalah orang yang sudah berusaha untuk membandingkan fatwa-fatwa dan kemudian berusaha mencari mana yang paling rajih dengan dalil yang jelas semampu dia. Ini yang dimaafkan kalau keliru. Kalau benar memang dia dapat pahala karena mengikuti kebenaran. Adapun yang tidak dimaafkan adalah orang yang sudah tahu, oh ini sebenarnya imam saya keliru. Dalil yang lain lebih kuat dan fatwa ulama yang lain lebih kuat, tapi dia imam saya, dia dari negeri saya sendiri. Enggak benar lah saya harus pindah ke yang lain. Ini yang tidak dimaafkan. Ini termasuk orang yang diancam dengan di dalam api neraka itu at-tabi' wal matbu' finnar, yang ikut dan yang diikuti sama-sama di dalam neraka dengan dalil-dalil yang banyak itu. Jadi kita lihat orang ini dalam posisi yang mana dia, dan kita lihat dari qarinah dia sebenarnya mencari kebenaran dengan dalil ataukah dia sekedar mencari pembenaran hawa nafsu. Nah, nanti pahalanya akan lain memang. Fasilitasnya akan lain dan hukumnya akan lain. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Istilah halal bihalal ini bid'ah, istilah itu.
Apa halal bihalal? Halal dengan halal. Ini bid'ah istilah itu. Adapun kalau silaturahim maka ini adalah apa? Termasuk amalan yang sangat disyariatkan bahkan sejak awal-awal dakwah Islamiyah di periode Mekah itu sangat disyariatkan. Cuma apa? Kalau itu dikhususkan untuk hari raya memang ini jadi bid'ah. Tapi apa? Kita niatkan memang inilah kesempatan saya, kebetulan saya pulang, saya ziarah, kesempatan pulangnya memang waktu hari raya itu boleh. Innamal a'malu binniyat. Jadi kembali ke niatnya. Kalau niatnya memang mengkhususkan hari raya sebagai acara untuk apa itu istilahnya silaturahim, sementara untuk hari-hari yang lain itu tidak mengerjakan, maka ini jadi bid'ah. Tapi kalau memang sekedar ini kesempatan saya, maka itu tidak apa-apa. Sebagaimana ziarah, yaitu apa, banyak orang melakukan ziarah pada waktu apa, hari raya. Selama setahun boleh jadi dia nggak ziarah, ini jadi bid'ah. Tapi kalau dia itu memang kesempatannya waktu itu, maka dia tidak menjadi bid'ah karena bukan dia yataharro, bukan dia memang sengaja mencari waktu itu, tapi memang kesempatannya itu. Jadi ini kembali kepada niat. Baik, berarti kesimpulannya masalah halal bihalal ini istilah bid'ah, kemudian pengkhususan hari raya untuk silaturahim itu juga bid'ah. Tapi apa kalau di hari-hari yang lain kita silaturahim, di hari raya lebih banyak itu boleh. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtidas Shiratal Mustaqim, memang yang namanya hari raya di situ ada tawassuk, yaitu berlapang-lapang dalam masalah makanan, berlapang-lapang di dalam masalah minuman dan pakaian, juga di dalam masalah hadiah-hadiah. Jadi memberikan hadiah di hari raya itu tidak bid'ah. Yang penting di hari lain juga kita kalau ada kemampuan kita beri hadiah. Cuma kalau mengkhususkan hanya di hari itu, maka ini yang jadi bid'ah. Wallahu a'lam. Nah, baik, kalau reuni secara bahasa itu nggak masalah. Penyatuan kembali setelah sekian lama nggak jumpa, ini nggak masalah. Cuma kalau dia menentukan hari tertentu saja, maka ini yang boleh jadi bid'ah. Menentukan dalam artian meyakini atau menganggap hari itu lebih utama dari hari yang lain. Nah, ini bid'ah. Tapi kalau sekedar menentukan karena ya semuanya kerjanya lain-lain. Gimana kalau tanggal 7? Oh, tanggal 7 saya sibuk. Udah tanggal 8. Oh, tanggal 8 saya mampu. Yang lain bilang tanggal 8 saya masih di luar kota. Nah, akhirnya apa? Ya sudah, akhirnya tanggal 1 aja. Nah, itu nggak masalah. Menentukan tapi bukan karena meyakini hari itu hari yang paling utama. Cuma semuanya sempatnya di situ. Itu nggak masalah kalau sekedar itu. Cuma kalau rutin memang setiap tahun kita buat acara khusus yang namanya reuni, memang ini jadi bid'ah. Kalaupun bukan bid'ah karena tidak diniatkan agama, menurut salah satu pendapat ulama, maka ini masuk kepada apa? Tasyabuh. Karena ini memang asalnya dari orang-orang non-Islam, orang-orang kafir dalam masalah acara khusus yang namanya reuni. Yang betul adalah silaturahim, kapan jumpa. Alhamdulillah. Baik. Kita katakan ini salah satu dari dua pendapat ulama karena masalah adat istiadat apakah ini masuk bid'ah atau tidak, ini memang apa jadi pembahasan. Tapi secara mudahnya kalau dia tidak dikaitkan dengan agama dia bukan bid'ah, ini secara mudahnya. Wallahu a'lam. Itu bid'ah, itu jelas bid'ah. Karena apa? Dia tradisi yang dikaitkan dengan ritual keagamaan itu jadi bid'ah itu. Hukum asalnya asalkan niat kita adalah ya ada kesempatan buat itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita memang mengkhususkan hari ke-7 atau tergantung mereka meyakini apa, maka itu jadi bid'ah. Karena sebenarnya ini adalah dari bid'ah orang-orang yang kalau nggak salah di Timur Tengah atau di Mesir dan sebagainya itu. Yaitu apa? Mereka menjadikan hari ke-7 itu sebagai Idul Asghar, yaitu hari raya kecil. Kenapa hari raya kecil? Karena 6 hari sebelumnya kami puasa. Sehingga seakan-akan ini adalah apa? Hari raya setelah puasa, sehingga perlu dirayakan lagi. Ini jadi bid'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Abdul Raqib hafizahullah taala. Nah, ketika hari raya itu bagusnya apa ya? Yang khusus yang tidak ada pada hari yang lain, kita buat ketupat. Ini jadi bid'ah. Karena terkait dengan apa? Terkait dengan ritualitas. Tapi kalau hari-hari yang lain pun kita buat, itu nggak masalah. Tidak mengkhususkan hari yang ke-7 itu. Wallahu a'lam. Soal terakhir, nanti siang boleh lagi insya Allah. Adab itu lebih umum dari akhlak itu lebih umum daripada adab. Karena akhlak itu dari al-khuluq. Al-khuluq itu adalah karakter seseorang.
Ada karakter yang terkait dengan Allah, akhlak mukminin kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayah bunda, ayah ibu, kepada anak istri dan seterusnya. Itu akhlak. Nah, di antara akhlak itu ada yang namanya adab. Jadi adab itu lebih apa? Lebih khusus daripada akhlak. Karena akhlak mencakup apa? Mencakup keterkaitan seseorang dengan diri sendiri dan keterkaitan seseorang dengan pihak yang lain. Contohnya apa? Akhlak yang tidak masuk dalam adab yaitu as-saja'ah. Ini akhlak, keberanian. Demikian pula contohnya adalah misalkan apa itu? Al-hilm, yaitu kesabaran jiwa. Itu akhlak. Itu tidak diistilahkan adab secara khususnya. Kalau adab itu seringnya adalah keterkaitan dengan pihak lain. Itu adab. Adab cara makan, adab berbicara, adab memberikan nasihat, adab untuk ketika bertamu, itu adab. Sementara akhlak dia mencakup adab dan mencakup karakter-karakter dan sifat-sifat yang lain. Memang dia lebih lengkap kalau akhlak itu, lebih umum. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama